Ruben Amorim kan awal masuk MU kan kayaknya dipuja-puja, wah ini nih harapan baru MU. Tahu-taunya sekarang juga kayaknya deg. Nah gimana dari Rizal sendiri ngelihatnya gimana? Apalagi dengan sekarang MU kan udah beli trio lini depan yang bisa dibilang statusnya apa nih? Pemain nanggung apa gimana nih? Coba. coba. Oke, gue termasuk bagian yang seneng dengan pembelian MU soal 3 nama itu. Yes, 3 nama yang kalau 2-nya gue yang paling setuju dibanding si Sesko, gue paling setuju tuh sama si Mbeumo dan juga sama si Cunha. Karena kenapa? ini menggambarkan kalau gue menggambarkan di masa lalu, ini kan banyak transfer sukses MU di era Fergie itu melakukan romantisasi beli sesama tim Inggris. RVP, abis itu Carrick, abis itu Luis Saha, itu kan pemain-pemain yang banyak berdampak di masa kesuksesan MU didatangi dari era tim-tim sekitar Inggris sendiri aja. Tapi ada suksesnya, ada juga jeleknya. Fellaini, Schneiderlin, itu kan contoh-contoh yang buruk. Tapi di masa sebelumnya nomor 2 itu pernah sukses. Jadi ini pernah sukses cara begini nih, dan gue seneng itu dilakukan. Artinya MU sekarang udah jauh dari beli pemain itu berdasarkan marketing spinnya doang, ngejar atas nama besar doang, tapi beli atas dasar kontribusinya emang bagus. Jadi gue cukup optimis akan Mbeumo dan Cunha ini bisa ngangkat level MU. Di episode perdana DPI musim ini gue bilang standar MU musim depan at least gak akan seburuk musim lalu lah. Segitu aja dulu, gak akan lebih tinggi dari buat persaing juara sih belum. Seburuk-buruknya dalam sejarah MU musim lalu. Gak akan kayak musim lalu setidaknya lah. Jadi untuk MU 2 itu tambah Sesko udah oke. Kalau tambah Donnarumma, gue rasa itu jadi pembelian yang bagus banget. Karena gue rasa agak disrespect ya kalau kita bahas Onana dengan Donnarumma dibanding-bandingin tuh agak disrespect untuk Donnarummanya karena sangat jauh kualitas antara mereka berdua. Dan Onana musim lalu kiper dengan status di Premier League banyak banget bikin error leading to goals. Total 8 kali sejak dia datang. Itu standar yang nggak bisa diterima lagi untuk MU menurut gue. Mas Fizi gimana nih? Kayaknya mau bener-bener ngomong banget nih, gimana? Karena kita lihat sekarang emang bener ya, Amorim udah nggak ada alasan lagi. Kalau dia kan selalu bilang, kalau seandainya saya punya full preseason, saya akan bisa melakukan. Karena dia emang gambling banget sih kemarin, middle musim lalu dia datang, karena dia ditawarin kan, the opportunity window-nya kebuka sekarang. Lu take it atau enggak gitu, dan dia ambil, memutuskan. Jadinya ya bisa kita bilang emang ancur-ancuran ya. Mereka mencetak rekor gol terburuk 44 gol ya sepanjang sejarah Man United. Kebobolannya 56 itu kebobolan ketiga. Udah sih mereka pengen move on sih, jangan diingetin lagi sih. Yes, tapi masuk final Europa League sih. Untuk move on lu harus belajar kan dari musim lalu. Nah, disinilah kita lihat emang prioritasnya adalah lini depan pasti. Sesko ya mereka udah pantau lama ya. Sesko terutama. Siapa nih? MU punya Newcastle? MU. Apalagi mereka punya Vivel kan. Vivel itu kan dari grupnya RB udah dipantau lama. Mereka perlu gol. Apakah bijak melepas Højlund tapi setelah dapat Sesko itu another question. Karena sebenarnya menurut gue Sesko butuh saingan itu untuk keep him sharp ya, karena Zirkzee kita tahu masih susah banget dia beradaptasinya, kalau dia main juga belum tentu dia bisa memberikan impact. Tapi Paul Scholes Maret 2025 dia bilang siapapun penyerang nomor 9 di Man United ini nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau emang timnya dari lini tengah pun nggak ngasih support yang cukup. Nah ini diharapkan Cunha sama Mbeumo, kalau kita lihat juga bagaimana Cunha 55 shot dari dalam kotak penalti dan 55 shot dari luar kotak penalti itu menunjukkan bahwa dia nyaman gitu bermain lebih dekat ke striker atau bermain ke belakang. Sementara Mbeumo lebih nempel ke striker, 62 tembakan yang dia catatkan musim lalu itu mayoritas dari kotak penalti. Sehingga disinilah kita akan lihat apakah benar performa skema yang udah disiapkan itu bisa mensupport Mbeumo dan 3 itu ya, karena andalannya 3 itu. Belum lagi kalau mereka harus jual pemain kan sekarang. Gue mau nambahin dikit ya soal si Sesko untuk menjadi ancaman untuk Højlund. Tapi untuk musim terakhir Sesko kan dia nyetak 14 gol ya. 14 gol untuk standar Red Bull Leipzig. Di musim terakhir si Nkunku itu dia jadi top skor untuk RB Leipzig, skornya 16 gol dan Nkunku gagal total di Liga Inggris. Cedera oke. Tapi ketika udah sembuh pun nggak bisa nyingkirin. Tapi abis cedera pemain nggak semuanya bisa kayak nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Semuanya. Tapi ada momen dia sembuh juga nggak bisa nyingkirin. Gini Bang Ali. Ini emang makin seru nih ya. Enggak gue kalau compare musim lalu bro. Jadi debat nih. Musim lalu ada momen Nico Jackson udah cedera pun ketika Nkunkunya udah sembuh tetap nggak jadi pilihan dia. Beda. Yang lebih paham untuk match fitness itu kan si pelatih. Gua sih melihat bahwa Nkunku still one of the
biar nomor 10 atau midfield. Tapi pelatih berganti loh. Pochettino abis itu ganti ke Iya, Maresca. Maresca. Tetap nggak jadi pilihan juga. Dengan status 16 gol, top skor di Leipzig, bahkan top skor Bundesliga musim terakhir dia bersama Leipzig. Betul. Itu di atas Sesko angkanya. Itu sebenarnya. dia yang bikin memang kita semakin penasaran dan diskusi ini jadi semakin hangat ya, terjadi perdebatan-perdebatan. Hangat, ya. Sampai ini kayaknya dari GM Team juga udah pada semangat banget untuk kasih saweran juga. Kita lihat yuk siapa aja nih yang udah kasih sawerannya nih. Nih yang pertama dari Adriano. 250.000. Wow, buset, luar biasa banget nih. Katanya Forza Inter. Forza. Asik. Betul. Terus yang lain lagi nih, ada dari Tio 25.000. Dia nggak bilang, katanya menurut pundit DPI kalian lebih suka pelatih yang suka kekeluargaan harmonis kayak Klopp, apa keras tegas kayak Enrique? Menarik nih. Ayo. Klopp. Klopp Gue atau bisa bawa Enrique? piala. Klopp atau Enrique? Jawab aja, Klopp atau Enrique? Dari yang paling ujung dulu, silakan. Dua itu tuh pilihannya tuh. Ayo, Klopp Aldi, atau apa? Enrique? Yeah. Klopp atau Gue Enrique? pemain, gue pemain, gue main di timnya Klopp apa Yes. Enrique? Klopp. Klopp, oke. Rizal? Gua Klopp. Klopp Harmonis. juga. Dia Liverpool. Iya, Come nanya on. ke Liverpool dulu ya. Oke, Mas Firzi Ya, gimana? biar beda Enrique deh. Enrique, oh biar Iya, beda. biar beda. Biar beda apa biar ada alasannya? Ada alasannya enggak? Ya kita lihat ya pencapaian Enrique juga bersama Paris kemarin menurut gua juga bagus. Yeah. Ya kita lihat apa yang dia coba lakukan, perubahan yang dia coba lakukan, kerja keras dan lain-lain. Tapi kalau sebagai pemain ya mungkin pasti banyak yang Gue sih akan lebih milih simpel, Klopp. gue gak bisa bahasa Spanyol. Dan Enrique juga gak bisa bahasa Inggris. Klopp lah. Klopp Gimana dipeluk. mau ngomong? Pemain-pemain tuh dipeluk Iya, semua, dipeluk. harmonis kan semua. Ya preferensi Iya. lah ya masing-masing. Iya. Dipelukkan pakai Darwin gitu dipakai terus. Milner pun waduh. perpanjang terus Milner. Waduh, Iya, iya. ngebet banget tuh kayaknya. Nah ini juga sama nih, kayak kita lihat Manchester City, ini yang setelah kehilangan Grealish, ya bukan kehilangan sih sebenarnya dipinjemin kan. Iya. Tapi kayaknya buru-buru banget untuk ngisi penggantinya siapa nih. Dan Rodrigo hadir di sana ya, hadir jadinya. Rodrigo hadir di sana tuh. Menurut kalian semua nih, misalnya dari para pundit-pundit yang ada di sini, sebenarnya ini tuh seberapa impactfulnya akan terasa ketika Rodrigo ini masuk ke Manchester City? Kita nggak pernah tahu ya pemain Brazil kalau masuk ke Premier League itu seperti apa Ya. gitu. Dan musim lalu juga bukan musim terbaiknya seorang Rodrigo juga. Sementara Savinho yang didatangkan dari Girona juga Mau cabut. malah bukan yang jelek sebenarnya. Oke lah. Oke malah lah, di situ, iya, cukup lah. Dan udah memang berkembang sekarang memang. permainan City tidak lagi City yang megang lama bola di midfield. Waktu kayak zaman Grealish emang butuh tuh orang kayak Grealish yang bisa menyeruak masuk ke dalam kotak penalti. Nah sekarang lebih direct, lebih cepat untuk memberikan space dan memberikan space kepada Haaland. Itulah kenapa Grealish lebih nggak kepake dalam tanda kutip ya. That's why di loan ke Everton udah hal yang tepat sekali. Namun gua nggak tahu Rodrigo di Man City apakah bener atau enggak. Apakah Madrid akan melepas Rodrigo ke kompetitor mereka di Eropa? Direct kompetitor ya di Itu Champions loh. League. Jadi atau ke Man City atau ke Arsenal di mana mungkin akan ketemu di Liga Champions dan gua nggak tahu juga apakah Rodrigo ini menjadi bagian dari timnya Xabi Alonso musim depan. Jadi masih terlalu early untuk kita judge apakah Rodrigo pemain yang tepat untuk City karena masih terlalu early juga apakah Rodrigo ini bener-bener bakal dilepas oleh si Madrid dan juga dengan big chunk of money gitu loh. Jadi ya kita lihat. Ya Rodrigo-nya sih pemain yang berkualitas ya. Iya. Dia bisa Jelas. nawarin kecepatan, dia nawarin pundi-pundi gol pun juga bagus. Tapi di musim lalu kan bukan musim terbaik dia. Itu musim yang sangat-sangat off season dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tapi Pep Guardiola ini kan punya reputasi pemain winger sebagus apapun, seproduktif apapun, sekreatif, sejago gocek apapun. Kalau udah gabung ke timnya dia, itu udah nggak keluar lagi. Contoh Grealish dulu sekreatif apa sih dia bersama Aston Villa? Dia bisa take on, dia berani untuk gocek-gocek. Tapi ketika lu udah bergabung sama timnya Guardiola, Kalah sama Bernardo. dia butuhin pemain yang begitu. Dapat bola Lebih suruh rigid. mundur, dapat bola hadapan mundur. one on one mundur, hadapan One on one ya, passing, kayak gitu. one on Ya, one ya, ya. passing itu sesuatu yang benar-benar dituntut banget di era Guardiola. Sekalipun ada yang bisa gocek-gocek Doku, tapi end produknya minim banget gitu. Jadi Iya. gue khawatirnya akan Rodrigo kalau sampai pilihannya adalah City. Selama masih ada Pep Guardiola di sana, gue khawatir dia bisa memoles seorang winger Brazilian banget kayak dia tuh bisa jadi sukses tuh. Kalau ada Guardiola gue ragu. Karena contohnya ya Grealish sekreatif itu pun juga Menurut lo hilang. Grealish Beda dan ya? Rodrigo selevel ya? Di waktu itu iya, Oh, oke. tapi belakangan ya enggak lah. Oh, belakangan Grealish enggak. Villa apa Grealish musim Grealish pertama? Villa sama musim pertama Musim dan sampai pertama. treble-nya tuh oke Grealish. Ya karena kalau dari aspek mencetak gol ya, karena kita kan tahu beberapa pemain kesulitan mencetak gol. Karena kalau kita lihat Savinho, Doku, Foden, Grealish tuh hanya nyetak 12 Premier League gol di antara Minim mereka. banget, ya. Jadi emang minim banget gitu dan itu yang harus mereka cari solusinya dan mayoritas gol-gol itu datang dari Foden, Phil Foden yang
2 musim lalu bisa nyetak 27 Premier League gol, tapi kemarin cuma hanya 7 gitu. Jadi off banget ya. Lebih baik dicari kenapa Foden seperti ini dan apakah kehadiran pemain-pemain lain seperti Marmoush atau juga Tijani Reinders ya. Kalau kita lihat pre-season sih bagus. Iya banget. Ya Marmoush bisa main di juga. sektor sayap, bisa di tengah bisa. Kalau ada Tijani kayaknya dia akan main lebih wide ya, dan ini harus ada supply gol lagi yang lebih banyak daripada musim lalu. Dan musim lalu sebenarnya problemnya City kan adalah bagaimana mereka nggak kehilangan control of the game. Tanpa Rodri mereka kehilangan tuh gampang banget. 9 kali mereka kalah di Premier League. Dan Rodri cedera lagi ya. Dan waktu lawan Al Hilal ya. Di apa sih? Di ajang apa? Di ajang penting itu kan. Lihat Rodri pemain sepenting itu harus resistant yang kalau nggak ada dia ya jumlah win percentage-nya City kelihatan banget Rodri turun gitu. Dan bagaimana permainan City itu berputar ke Rodri ya, bagaimana dia catatin kalau nggak salah hampir on average 100 operan, 100 sentuhan bola on every match, dan itu adalah suatu jumlah yang monster yang sangat besar, dan dia penting banget untuk sirkulasi bola di timnya Pep. Ini yang lebih penting sebenarnya, gimana cara nyari pengganti untuk itu kan dari aspek nyerangnya tuh ya, untuk sirkulasi nyerangnya. Tapi kalau untuk situasi defense yang musim lalu ketika nggak ada Rodri itu separah itu juga kan. Mereka ada momen ketika unggul 3-0 lawan Feyenoord, buyar di 15 menit terakhir jadi 3-3. Lawan Everton unggul duluan juga disamakan kedudukannya. Jadi bahkan lebih dari 5 sampai 6 match mereka ngelakuin itu, udah unggul duluan, mereka kehilangan keunggulan. Berulang ya, jadi berulang terus menerus. Jadi itu sampai kalau Rodri nggak main di September, gue mikirnya sih masih bakal terus terjadi tuh. Walaupun udah ada Reinders, udah ada Nico, habis itu udah ada si di kiri Ait Nouri, tapi kalau untuk menambal situasi unggul jadi kesusul lagi, itu menurut gue masih akan terjadi. Harus ada perubahan cerita ya, supaya ini bisa lebih menarik. Nah, biar lebih menarik juga kita mau lihat siapa yang udah capek sawer kita nih. Langsung aja kita lihat, ada Doni yang udah sawer Rp25.000, terima kasih. Ini komentarnya katanya bahas City yang tertarik datangkan Rodrigo dong. Terus ada Kevin dengan Rp25.000 juga. Komennya adalah prediksi PSG versus Spurs UEFA Super Cup dong. PSG lah, easy game PSG. Kita kasih lah. Boleh dari Mas Firly easy dulu. game. Enggak lah, pasti lu Spurs perlawanan. Lu Spurs ngasih perlawanan bukan easy game. Kan lu bilang easy game, Pak. Ya udah deh, ya udah nggak easy game tapi PSG udah. Udah pasti ya, PSG. Nih sepakat semua nih PSG. Oke. Ya tapi PSG lah ya. Bisa Spurs bisa lah. Iya bisa ngasih perlawanan, it's not an easy game, cuman emang pasti Paris kalau akan lebih. mereka bisa stay in the game 90 menit, bawa lebih dari 90 menit, gue rasa Spurs punya peluang untuk bisa. Jadi extra time gitu maksud extra time atau penalti sekalipun. Spurs tuh banyak manajer bounce loh, sejarahnya 10 tahun terakhir. Momen ketika habis ganti pelatih, mereka tuh biasanya moralnya tinggi dulu, dari aman sih. Bukan karena emang mereka ganti pelatih mulu. Dan itu selalu terjadi tuh, rutenya begitu. Sama Mourinho 3 game pertama menang, Nuno Santo juga 3 game pertama menang. Abis itu datang si Postecoglou juga unbeaten sampai November. Jadi menurut lu mereka begitu. Tottenham bisa menahan PSG 90 menit? Bisa, kalau bisa stay in the game 90 menit. Bisa apa nggak menurut lu? Jadi bisa atau enggak? Juara Europa League. Kalau bisa. Tottenham tanpa Humingson. Kalau bisa terus ya. Baik, kita lihat nih ada saweran berikutnya dengan komentar apa dari Baramuli. Rp25.000 katanya menurut Firzi. ALT terbaik jika bukan Balebas siapa yang oke? ALT. Untuk itu maksudnya gelandang bertahan untuk ada MU ya. MU berarti. MU kan ya? Oh, alternatif. Ada yang coba alternatif selain ini Wharton gue tapi suka ada banget. Wharton bukan Baleba lah, beda dong. Sih, tapi untuk bisa nguasain di area tengah, bisa tackle juga oke loh. Benar, distribusi bolanya lebih baik kan. Sebenarnya Man U tuh dijual apa kagak, tapi masalahnya sama Palace. Udah Eze mau dijual, Gehi mau dijual, penyalur bola mau di dijual. Karena Bruno Fernandes kan turun kan katanya kan. Yang mereka butuhkan tuh destroyer. Destroyer bukan breaker ya, breaker bukan ini dong. Ya mereka butuh Wataru Endonya lah. Thomas Partey kan berarti kan. Udah ke Jangan senggol-senggol dong. Jangan senggol-senggol. Oke, kita lanjut. Ada Davi Rp100.000. Wow, terima kasih. Ini katanya untuk Bang Firsi lagi nih katanya. Bang Firsi, setujukah kalau Isak dijual ke Liverpool cash plus Harvey Elliott? Loh ini yang selalu gue bilang 150 plus Elliott udah. Nambah ya 100. Jadi 100 nambah 150. Kalau 150 mah nggak sama pemain lah sih. Si Elliott. Gua tahu Newcastle BU, cuman ya nggak gitu juga. Enggak BU karena dibikin BU. Dibikin BU sama sistem. Sama sistemnya. Jadi nggak bisa belanja nih. Tapi kalau Elliott gue sebenarnya
suka. Apalagi lihat dia main di Euro U21. Iya, apalagi di Newcastle juga ada Elliot kan. Gila sih, ha? Di Newcastle juga ada Dia Elliot. dijual karena Dijual. PSR Iya. itu. Dan kalau sekarang si Elliot ini nggak tahu nih, dia bakal bisa dilepas part exchange itu. Kalau part exchange saya enggak. Soalnya ada klausul kalau mau beli dia ada buyback clause-nya 40 juta. Oh, Jadi enggak dilepas oke. untuk permanen sih. Nggak Harus ada dilepas buyback clause setahu ini sejauh ini menurut gue. Iya, karena dari Ya udah pas gitu kan. 110 sama 40. 110 sama 40. 140 ujung-ujungnya. Iya. Kalau mau Iya, gitu. Make it easy. Gimana? Easy? Take it. Take it. Take it, Oke. take 120 lah. it. Oke, satu saweran lagi nih dari Old Jersey Boy katanya. Oh ini 39.000 rupiah. Tepuk tangan dulu. Walaupun ini kenapa agak nanggung ya angkanya ya. Baik, tidak apa-apa. Komentarnya, Man United harusnya beli pemain tengah dulu deh daripada beli Donnarumma. Coba, yang mau Make kasih sense. komentar dari Rizal mungkin. Ya, mereka butuh pemain yang istilahnya Casemiro versi 10 tahun lebih muda lah dibandingkan Wah, nyari iya. pemain yang gimana-gimana, tapi sebaiknya nyari Casemiro versi muda karena Casemiro udah nggak pernah jadi pemain yang sama seperti kayak musim pertama dia bersama MU. Jadi itu bakal lebih krusial bagi mereka dan mereka juga kehilangan di lini tengah kan cukup signifikan ya. Iya. Casemiro, Eriksen juga udah nggak ada di sana. Casemiro ada tapi kan nggak akan gue anggap sebagai pemain yang Iya, sama it's not kayak the same sebelum-sebelumnya lah, lah, udah bukan pemain yang sama sama, lagi. ya. Jadi itu gue setuju sama Old Jersey Boy, harusnya pemain tengah. tapi Casemiro 10 tahun lalu susah. siapa, Jal? Casemiro versi 10 tahun Iya, lalu. siapa nih yang Siapa Baleba nih? Baleba oke loh Baleba. Oh, Baleba. Tapi price Oke. quote-nya kan Minta mahal. 150 bos. Iya. Minta Asal- 150 dari Brighton. Ya 4 termin 5 termin lah pembayarannya itu paling nggak bisa lah buat MU. Danilo Nottingham Forest sebelum cedera juga bagus. Back Dia. dong? Enggak, Sempat bukan bagus. dong. Itu back Murillo. Oh, Murillo. Yang gelandang. Elliot Anderson juga oke. Iya, tapi kan beda Enggak lah, tipe. Anderson biasa. Elliot Anderson terus juga beda tipe aja. Perihal Iya. Elliot ini jadi ngambek-ngambekan Iya, ya.